Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat cari podcast? Kalau kemarin-kemarin saya udah cerita soal sakit autoimun, terus saya ngobrol juga teman saya yang kebetulan survivor dari COVID-19. Sekarang waktunya saya ajak kalian semua untuk jalan-jalan. Ngapain jalan-jalan waktu pandemi gini ya? Kayaknya sementara ini kita harus paling nggak mimpi dulu lah untuk jalan-jalan gitu ya. Nah, sambil mimpi, saya ini pengen cerita pengalaman saya ketika alhamdulillah tahun lalu mendekati pandemi lah. Sebelum ada wabah itu, alhamdulillah saya sama anak saya ya, si ganteng Kevin itu ada kesempatan, ada waktu untuk jalan-jalan ke Eropa, tepatnya Eropa Barat. Nah, saya pengen ngasih tips sedikit sih sebenarnya untuk teman-teman yang pengen ada rencana keliling Eropa ya. Jadi kalau teman-teman punya rencana keliling Eropa, terutama Eropa Barat itu kayaknya sudah jadi mimpi tiap orang ya. Kepengen deh rasanya suatu saat kita bisa keliling Eropa. Tapi kebanyakan dari teman-teman mungkin agak sedikit mundur karena apa? Ngetrip ke Eropa itu ternyata mahal sekali. Itu minusnya sih. Plusnya ada. Eropa itu enaknya itu Eropa itu adalah sebuah benua dengan banyak negara. Nah, maksudnya begini, kamu pernah kan dengar ada orang yang sarapan paginya di Austria, terus dia bisa makan siang tiba-tiba di Swiss, dan makan malam di Perancis. Itu bener loh, itu nggak bohong loh itu. Kayaknya kesannya sombong ya, tapi beneran loh itu nggak bohong, itu nggak hoax. Dan itu aku ngalamin sendiri gitu loh. Jadi kalau kamu sudah punya ada rencana ke Eropa, sayang banget rasanya kalau nggak istilahnya ya kita lompat-lompat negara seperti itu. Tapi ini dengan catatan ya, itu adalah trip pertama. Jadi pertama kali kita ke Eropa tuh sebaiknya kita lompat-lompat berapa negara, walaupun sebentar-sebentar nggak apa-apa karena ini trip pertama. Beda lagi kalau kemudian kamu ada rezeki lagi, kita ada rezeki lagi, jalan-jalan lagi agak sedikit lebih lama di suatu tempat untuk apa ya, menikmati semacam kayak culture-nya masyarakat setempat. Saya memang ada rencana sih karena kemarin ada trip pertama ya, kita sebentar-sebentar aja lah Vin sama kakak saya keliling Eropa karena kebetulan kakak saya itu tinggal di Jerman. Jadi kita sedikit ya jalan-jalan lah, lompat-lompat negara kayak orang kaya begitu. Tapi ini nggak hoax, ini beneran. Cuma next trip memang saya ada rencana kalau kita punya waktu lebih panjang ya Vin, ada waktu, ada liburan, ada rezeki, terutama rezeki sehat itu ya. Saya pengen sekali bisa agak lebih lama di suatu negara, umpamanya di nggak usah negara deh, satu kota aja untuk menikmati kehidupan kehidupan sehari-harinya. Jadi kalau kita bangun pagi kita nggak diburu-buru untuk segera naik bis ya, ngikutin travel untuk sekedar foto-foto di Eiffel kemudian pindah ke sini pindah ke situ. Kalau ikut travel kan seperti itu, tapi kalau kita udah jalan kedua atau ketiga enaknya kayak sendirian tuh kita bebas gitu loh. Kita mau pagi ini kayak kayak acaranya Waku-Waku Jepang itu loh, hanging around with no plan gitu ya. Bahasa Inggrisnya kayak gitu. Jadi habis sarapan santai dulu, kita lihat-lihat sekitar, oh ada kafe di situ, kemudian kita bisa bersepeda di Belanda kayak gitu-gitu deh, sok gaya orang bule gitu. Jadi kalau kamu ke Eropa tadi plus minusnya tadi aku udah cerita ya, emang mahal. Kemudian kalau plusnya itu kita bisa explore banyak negara dengan berbekal satu visa aja loh, visa Schengen ya. Terus dengan naik kendaraan bis atau mobil itu kita bisa antar negara itu bisa dijangkau hanya perjalanan bahkan kurang lebih cuma 2 jam aja loh pindah antar negara itu. Jadi amazing banget kan, Udah siap ke Eropa yakin? Nah kalau udah siap yuk kita lanjut ya. Pertama ada pertanyaan seperti ini sih ke saya, sebenarnya untuk normally kita pertama kali ke Eropa itu dengan ngikutin travel tuh idealnya berapa lama sih, kita ambil berapa hari gitu ya. Kalau saya bilang sih idealnya minimal 10 hari sih. Kenapa saya bilang 10 hari? Karena Eropa Barat ya, ini kita bicara 10 hari itu asumsinya 2 hari untuk perjalanan. Jadi 1 hari pergi, 1 hari pulang, berarti kan kepotong udah tinggal 8 hari itu. Ini kita bicara minimal ya. Nah 8 hari itu kita bisa pakai untuk lompat-lompat 6 negara. 6 negara, karena biasanya untuk Prancis orang-orang itu lebih suka stay lebih lama ya. Jadi di Prancis itu bisa 2 hari karena ya biasalah kita harus shopping gitu ya, shop kuping di Prancis seperti itu. Tapi untuk negara lain-lain seperti
Belanda, terus Belgia, Swiss, Austria, ya bisalah satu hari. Kalau aku sih kemarin sama anak itu ya, sama si Kevin, emang rencananya tujuannya pure jalan-jalan. Jadi aku sama Kevin jauh-jauh hari tuh udah ngatur jadwal, kemudian cari tiket pesawat murah dan penginapan murah. Murah itu murah plus nyaman loh ya, karena sama anak tuh kita nggak bisa bicara murah aja. Kenapa aku bilang pure jalan-jalan? Jadi aku sudah bilang waktu berangkat Vin, kita tidak ada rencana untuk shopping ya, nggak ada. Walaupun kepengen ada, tapi kan ini judulnya kan travel yang low budget banget gitu loh. Maksudnya pokoknya kita pergi, kita nggak usah mikirin oleh-oleh, yang penting foto-foto udah, ini trip pertama kita gitu loh gitu ya. Murah dan nyaman, tadi balik lagi. Rencana emang minimal 10 hari termasuk perjalanan. Asumsiku 10 hari itu cukup untuk mengeksplor Eropa Barat. Nah sebagian loh ya, kalau kelamaan juga kan ya bangkrut juga lagi. Kecuali kalau kamu cuma punya waktu kurang dari 10 hari ya jangan ngetrip ke Eropa lah. Sumpah itu menurutku nggak nyaman banget gitu loh. Kamu bisa aja lompat-lompat tapi capek ya, karena buru-buru dan sama sekali nggak enjoy. Terus yang kedua itu tetapkan deh kita mau jalan di musim apa. Pasti dari kamu kebanyakan kepengennya ke Eropa tuh musim dingin ya maklum deh, kita kan tinggal di negara tropis, jadi kita nggak bakal ketemu salju kalau nggak ke puncak Jaya Wijaya ya. Sama kayak aku juga nih orang norak, jadi pergi ke Eropa itu pengennya musim dingin, tapi ya itu mahal alias mahal banget, tiket pesawat mahal, penginapan mahal, objek wisatanya selain mahal juga penuhnya tuh sama orang Asia gitu loh. Nah kalau aku sih sebenarnya nggak suka jalan-jalan itu pas rame banget kayak musim liburan gitu, aduh nggak enjoy ya kayaknya. Jadi pengennya cari jalan tengah deh, gimana bisa pergi ke Eropa, budgetnya terkontrol, kemudian ini nih yang perlu di stabilo gitu ya, kayaknya budgetnya harus dikontrol. Dan akhirnya setelah aku browsing internet, dapetnya saran untuk jalan-jalan di antara autumn dan winter. Kenapa autumn dan winter? Karena di autumn itu masih murah, kita dapat di ujungnya menjelang winter tuh udaranya masih tipis-tipis sejuk. Saya ngalami paling rendah itu 1 derajat waktu di Berlin terakhir, itu udah menurutku udah dingin banget sih. Udah dingin lah, maksudnya untuk seperti aku udah dingin deh kalau 1 derajat itu. Jadi waktu itu aku datang sama si Kevin ke sana itu antara autumn dan awal winter ya, awal musim dingin. Jadi kita nggak terlalu dingin banget. Nah itu harga semuanya masih relatif murah lah ya, sekitar bulan Agustus sampai Oktober atau awal-awal November. Nah untuk trip-trip bulan ini nih memang dapat tiketnya juga kita harus pakai maskapai yang LCC ya, low cost courier, mereknya macam-macam lah. Itu kita bisa dapat tiket PP Jakarta, Singapura, Berlin itu bisa antara 8 jutaan lah. Itu udah murah sih menurutku. Bisa sih mungkin kalau kalian mau browsing lagi jauh-jauh hari bisa di bawah 8 juta PP, tapi biasanya harga-harga segitu tuh transitnya bisa 2 kali, dan kalau menurut aku sih buang waktu ya, capek banget. Jadi kalau menurut aku sih ya kita boleh aja cari low budget, tapi jangan tipis-tipis banget deh gitu ya. Terus yang ketiga itu saranku bawa baju secukupnya aja deh. Nah ini penting sekali. Jadi kalau kamu perginya itu di summer, di musim panas, ya bawa bajunya cuma kaos yang tipis-tipis aja, karena supaya nggak panas gitu ya, udara kan juga panas gitu. Kalau di Eropa tuh katanya loh ya, panasnya tuh bisa melebihi negara tropis. Katanya nih, aku juga nggak pernah sih summer ke sana. Nah kalau kamu perginya di autumn to winter kayak aku kemarin, di autumn menjelang winter musim dingin, aku cuma bawa baju tuh 5 aja. Jadi 5 setelan ya untuk trip 10 hari. Asumsinya gini, ganti baju itu 2 hari sekali. Jangan ketawa, sumpah waktu autumn ke winter di Eropa itu nggak ada keringat sama sekali loh, jadi nggak bau badan gitu loh. Oh ya, kalau autumn ke winter itu jangan lupa bawa long john juga ya teman-teman, karena kita nih orang tropis. Walaupun dikatakan belum winter sepenuhnya, tapi kalau kita jalannya itu sampai ke Swiss kayak aku kemarin ke Montitlus itu ya lumayan sih, 2 derajat itu kita pakai celana jeans ya tembus sih dingin, jadi harus tetap dilapisin long john ya. Karena walaupun masih autumn itu kadang-kadang salju itu udah turun tipis-tipis, dan buat orang tropis kayak kita tuh udah dingin banget. Nah karena bawaanku dikit, jadi aku dan Kevin cukup bawa ransel, jadi nggak pakai bagasi ya.
karena kalau ngambil barang bawaan di bagasi tuh menurutku buang-buang waktu banget tuh di airportnya. Nanti di uraian selanjutnya, di episode selanjutnya aku akan cerita deh kenapa akhirnya aku terpaksa pakai koper kecil ya. Terpaksa bawa koper, tadinya sih pengen bawa ransel aja gitu. Nah, kenapa aku akhirnya bawa koper juga kecil, karena aku harus membawa rice cooker. Itulah noraknya orang Indonesia harus makan nasi gitu ya. Jadi aku bawa rice cooker saudara-saudara, karena nasi adalah pengganjal perut yang paling pas untuk orang-orang tropis seperti kita ya. Rasanya kalau nggak makan nasi tuh kayak ada angin masuk sedikit. Jadi aku beli itu namanya rice cooker yang kecil sebelum berangkat. Ini cerita persiapannya nih ya saudara-saudara. Saya cerita. Jadi rice cooker itu masuk ke koper. Nah itu koper nanti dimasukin di bagasi pesawat. Ranselnya saya bawa 2, aku bawa, si Kevin bawa. Jadi kita bawa ya istilah 3 bag gitu ya. Nah si rice cooker nih saya masukin di mana? Di koper. Rice cooker tuh aku beli kecil di toko perkakas merek A itu ya, merek A itu yang kapasitasnya kalau nggak salah 0,6 liter deh. Jadi cukup untuk satu canting nasi ya, satu takaran beras itu cukup untuk makanku sama Kevin. Jadi biasanya habis sholat subuh tuh aku cetekin rice cookernya, terus habis kita selesai mandi pagi mau sarapan tuh kan udah matang tuh rice cooker. Nah itu saya bawa tuh terus. Jadi kalau ada pemberhentian di public service, ada ketemu rumah makan cepat saji yang nggak pernah lepas dari si Kevin itu, nah itu rice cooker saya buka deh dengan tidak malunya di situ ya. Maklum lah kita orang Indonesia, buat apa malu daripada kelaparan ya. Kemudian aku juga bawa ini loh teman-teman, tahu nggak tempat apa ya istilahnya, botol air minum kosong, tapi jangan tumbler, atau boleh juga tumbler tapi kalian bawa itu yang sistem tumblernya tuh bisa dipencet itu loh, apa sih istilahnya ya, kurang bisa juga aku gambarin di sini. Karena untuk apa? Untuk para wanita itu berguna banget ketika di toilet di Eropa, karena toilet di Eropa tuh aduh saudara-saudara 90% itu tidak ada air ya, jadi dia dry toilet. Kalaupun kita mau mengisi air lah, ini gunanya tumbler itu kita isi di tap water, terus tuh botol kita bawa deh ke toilet gitu. Kalau orang kita tuh pasti deh nggak bisa lepas dari air ketika ke toilet. Jadi kita bawa 2 tumbler ya, yang satu tumbler kosong itu untuk diisi tap water. Tap water tuh dimana-mana banyak di Eropa itu, biasanya airnya sih bisa langsung diminum. Untuk kita minum lah, satu yang kosong itu untuk, mohon maaf, itu untuk ke toilet. Oh ya, aku tadi belum cerita harganya ya. Masalah rice cooker tadi harganya sekitar 300 ribuan kalau nggak salah. Macam-macam kok mereknya. Terus selain itu bawa apa? Nah, aku bawa lagi juga orang Indonesia nggak bisa lepas dari mie instan. Jadi mie instan yang aku bawa itu yang cup ya. Jadi nanti kita bisa seduh kalau hotel-hotel tuh biasanya menyediakan air panas gratis sih, ada sih, itu bisa kita seduh di situ. Atau kalau kita memang bawa rice cooker, nah rice cookernya itu kan bisa kita pakai untuk bikin untuk masak mie instan tadi. Bisa juga kalau kalian mau bawa itu cornet, sebenarnya cornet bisa, yang sasetannya juga banyak. Terus kalau mau bawa lagi, bawa apa ya, abon, kalau ada yang suka abon, atau rendang. Tapi aku rasa kalau kita cuma ngetrip 10 hari dan kita sistemnya adalah backpackeran, makanan itu kisaran harganya kayak kebab-kebab gitu, cuma 2 euro sih. Kalau kepengen, ya 2 euro buat orang Indonesia emang mahal banget. Kalau kepengen ganjel perut aja itu bisa kebab itu. Atau makan kalau kita mau menghemat sedikit ya itu bawa abon, rendang, kayak gitu-gitulah. Terus soal colokan listrik ya, colokan listrik nggak usah khawatir, kita nggak usah bawa colokan yang berbeda karena colokannya sama sih dengan orang Indonesia ya, persis sama. Terus aku juga bawa kayak wadah kecil yang fungsinya nyimpen nasi panas. Jadi wadah itu bisa dilipat ya, bukan bisa dilipat, maksudnya bisa ditekuk, bisa dikecilin gitu loh ukurannya. Agak sulit juga aku menggambarkan kalau di podcast ini, tapi kalau pengen lebih detail tahunya bisa baca blogku ya teman-teman.
Terus bawa apa lagi ya? Oh iya, aku juga bawa kamera, pasti nggak bakal ketinggalan. Nah kalau kamera setelah mubek-mubek bingung mau bawa SLR apa mau bawa apa, nanti bawa handphone kurang bagus, karena ini ada pengalaman nih teman-teman, bawa handphone itu untuk handphone tertentu, untuk handphone yang jadul termasuk handphone saya itu ngalami yang namanya ngedrop baterai waktu di Montilitis, karena di Montilitis itu waktu itu udaranya kalau nggak salah suhunya ya itu 2 derajat. Udah dikasih tahu memang waktu di bis itu sama tour guide-nya, dia bilang nanti akan ada drop baterai gitu loh untuk teman-teman yang punya handphone seri berapalah saya lupa gitu, pokoknya seri lama-lama. Tapi kalau yang baru nggak tahu kenapa, saya nggak paham betul urusan teknis. Tapi yang jelas kalau kita hanya mengandalkan dokumentasi dari handphone, coba deh dipikir 1000 kali daripada menyesal udah pergi ke Eropa jauh-jauh kita nggak punya dokumentasinya. Setelah aku ngubek-ngubek, akhirnya saya kembali kepada metode lama, yaitu membawa bawa gadget lama itu istilahnya itu kayak kamera handycam. Handycam. Karena kalau bawa SLR aku pikir ya pasti lebih canggih, pasti lebih bagus hasilnya, tapi berat. Nah aku kurang nyaman kalau pengen travel santai terus kok bawa barang terlalu berat tuh aku kurang nyaman sebenarnya. Aku berusaha membawa barang tuh sesedikit mungkin. Jadi kemudian aku putuskan untuk membawa handycam saja, merek S itu aku beli dengan harga 3 jutaan. Terus aku juga bawa cadangan memory card, tapi pada waktu itu kalau nggak salah cukup sih, memory cardnya cukup banget. Terus jangan lupa teman-teman bawa juga cadangan obat-obatan sederhana ya, contohnya obat flu yang sederhana aja, merek-merek biasa. Terus kalau ada obat-obat yang diresepkan dengan resep dokter, jangan lupa resepnya dibawa, kopi resepnya ya, khawatir ada pemeriksaan di bandara dan lain-lain. Terus obat flu, minyak biasalah, minyak aromaterapi untuk masuk angin, gosok-gosok begitu deh ya. Jadi baunya nanti akan bau aromaterapi semua. Gitu deh teman-teman, ini ceritaku sedikit aja sih tentang persiapan kita waktu itu, aku sama Kevin jalan-jalan ke Eropa Barat. Barangkali ada teman-teman yang pengen juga sharing kisah yang sama dengan aku, boleh nanti kita joinan podcast di sini lagi ya. Sampai ketemu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.